Selamat pagi, berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Hari ini saya ingin membahas tentang pelita Tuhan di dalam diri masing-masing kita. Makanya judul tentang pelita Tuhan di dalam dirimu. Dari Amsal 20 ayat 27 dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, pernahkah kita berada di sebuah ruangan yang tiba-tiba gelap gulita karena listriknya padam? Lalu dalam sekejap kita merasa bingung, padahal ruangan yang sama yang kita sering berada di sana. Nah, perabotan juga sama, jalan di dalam ruangan itu juga sama. Yang berubah hanya satu, tidak ada terang. Nah, begitu juga hidup manusia. Banyak orang memiliki pendidikan, punya karir, relasi, bahkan mereka memiliki keberhasilan. Tetapi di dalam hati tetap ada rasa kosong, gelap, dan tidak tahu arah tujuan. Amsal 20 ayat 27 ini memberi kita sebuah kebenaran yang indah. Tuhan sudah menaruh pelita di dalam diri kita. Saya ulangin lagi. Tuhan sudah menaruh pelita di dalam diri kita. Nah, bagian yang pertama atau hal yang pertama kita pelajari hari ini, pelita itu ada di dalam roh Anda dan saya, ada di dalam roh kita. Ayat ini tidak berkata Tuhan memberi pelita dari luar. Ayat ini malahan berkata roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Nah, ini artinya Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk menerima terangnya dari dalam diri orang tersebut. Tubuh kita itu berhubungan dengan dunia fisik. Jiwa kita itu berhubungan dengan pikiran dan perasaan serta pilihan-pilihan kita. Tetapi roh kita itu terhubung atau berhubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya seseorang bisa saja sukses tapi kosong. Seseorang bisa terlihat ramai tapi sebenarnya dia kesepian. Seseorang bisa terlihat kuat tapi sebenarnya dia lelah atau lemah di bagian dalamnya. Nah, karena pelita sejati bukan berada di luar tetapi ada di dalam roh kita, itu memberi petunjuk Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan menaruh alat penerima terang yang ada di dalam diri setiap kita sejak awal. Bagian yang kedua, pelita itu memberi arah hidup Anda dan saya. Pada zaman Alkitab, pelita bukanlah untuk menerangi seluruh ruangan. Pelita dipakai untuk menuntun langkah dalam perjalanan di malam hari. Artinya Tuhan ingin menuntun arah hidup kita. Seringkali kalau kita pelajari diri kita, sering kita bertanya, Tuhan, jalan mana yang saya harus ambil? Atau kita bertanya, Tuhan, keputusan apa sih yang benar? Yang mana yang benar? Atau kita bertanya, Tuhan, masa depan seperti apa yang akan terjadi bagi hidup saya? Lalu karena kita bertanya, kita juga sering mencari tanda-tanda dari luar untuk mencapai jawaban atas pertanyaan kita. Kita melihat keadaan, melihat peluang, kita sering mencari tanda dari logika kita, atau mungkin yang paling sering adalah kita sering minta pendapat orang lain. Gue cocoknya kerja apa ya, bangun apa ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi Tuhan seringkali memimpin kita bukan dari luar, tapi dari dalam kita melalui hati kita yang diterangi oleh rohnya Tuhan. Pelita Tuhan itu memberikan kita kepekaan batin. Rasa damai ketika berjalan di jalan Tuhan, misalkan seperti itu. Dan ada kegelisahan yang terjadi di dalam diri kita pada saat kita keluar dari kehendaknya Tuhan. Coba saudara rasakan itu. Ada rasa damai kan ketika berjalan? Berarti Tuhan ada di jalannya Tuhan. Tapi kalau saudara rasa gelisah, berarti saudara keluar dari kehendaknya Tuhan. Nah, Tuhan memimpin bukan hanya lewat audio atau suara yang keras, tetapi Tuhan memimpin lewat terang yang lembut di dalam roh setiap kita. Ketiga, saudara, perhatikan di sini. Pelita itu menyelidiki hati kita. Ayat ini berkata pelita Tuhan itu menyelidiki seluruh lubuk hati. Nah, terang itu punya sifat yang sederhana. Terang menyingkapkan apa yang tersembunyi. Kadangkala kita berpikir kita baik-baik saja. Kadangkala kita berpikir bahwa kita merasa kuat, benar, dan gak ada masalah. Tetapi
Ketika Tuhan menerangi hati kita, barulah kita mulai melihat. Tahu nggak? Ketika Tuhan menerangi apa yang kita lihat, kita mulai melihat ada luka ternyata di dalam diri kita yang belum sembuh. Ketika terang menerangi, kita melihat ada ketakutan yang selama ini disembunyikan. Ketika terang Tuhan memperlihatkan, kita mulai melihat ada motivasi kita ternyata di dalam pelayanan, di dalam komunitas kita, di dalam relasi kita yang keliru, ada motivasi yang keliru. Ketika Tuhan menerangi hati kita, kita melihat, wah ternyata selama ini ada dosa yang ditoleransi terus-menerus dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menyingkapkan ini untuk menghukum Anda. Tuhan menyingkapkan ini justru sebaliknya untuk menyembuhkan Anda. Nah, seorang dokter tidak bisa menyembuhkan pasiennya tanpa dia mendiagnosa atau melakukan diagnosis terhadap pasien. Demikian juga Tuhan menerangi hati setiap kita. Diberikan pelita tadi, supaya Tuhan bisa memulihkan kita dari akarnya, bukan cuman daunnya, bukan cuma bagian tampak luar, tapi dari dalam akar, dari sumbernya Tuhan mau memulihkan. Bagian yang keempat yang kita pelajari hari ini, menjaga pelita tersebut untuk tetap menyala. Nah, pelita Tuhan tadi sudah dikatakan ada di dalam kita. Tetapi pelita tersebut bisa menjadi redup cahayanya ketika kita mengabaikan suara hati kita yang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Pelita itu bisa menjadi redup ketika kita terlalu sibuk, ketika kita selalu membenarkan dosa-dosa yang kita bilang itu cuma dosa kecil. Pelita tersebut bisa menjadi redup ketika kita jarang memberikan ruang bagi Tuhan bersuara di dalam diri kita. Saudara, kabar baiknya, pelita itu tidak pernah padam. Anda yang mendengarkan siaran ini berkata, Tuhan udah gak mau bicara lagi sama saya. Kayaknya pelita itu sudah padam, Pastor. Hari ini saya mau katakan bahwa pelita itu tidak pernah padam. Dia hanya menunggu untuk dinyalakan kembali. Izinkan Tuhan mau menyalakannya kembali di dalam kehidupan Anda. Anda mau? Maka ini caranya. Bagaimana menyalakannya kembali? Caranya adalah firman Tuhan, Alkitab, Bible yang Anda baca. Itu adalah menjadi minyak bagi pelita yang saat ini sedang redup di dalam diri Anda. Itu akan bisa nyala kembali. Ambil Alkitabnya, bacalah firman Tuhan, responin firman Tuhan. Ketika kau membaca firman Tuhan, ada minyak yang mulai minyak yang diisi ke dalam pelita. Pelita memulai menyala kembali. Lalu apa yang Anda lakukan? Doalah, doa untuk memberi ruang bagi Tuhan bicara. Izinkan Tuhan bicara. Ketika kau baca, biarkan dia berbicara di dalam dirimu. Biarkan firman Tuhan itu bersuara di dalam dirimu. Pelita mulai menyala lebih membesar lagi, lebih membesar lagi. Lalu yang ketiga adalah lakukan ini, ketaatan kecil. Lakukan ketaatan kecil saja. Karena ketaatan kecil itu membuat terang itu, pelita tersebut semakin kuat pencahayaan di dalam diri kamu. Jadi ingat, ambil Alkitabnya. Terus biarkan suara Tuhan bersuara, izinkan beri ruang untuk dia berbicara. Dan yang ketiga, lakukan ketaatan-ketaatan yang sederhana. Misalkan, saya nggak mau dusta lagi ya. Misalkan, saya nggak mau ambil yang bukan punya saya. Misalkan, saya nggak mau membuka media-media yang salah. Saya nggak mau berbahasa yang tidak baik atau berbahasa yang kotor dan lain sebagainya. Ya, coba deh, mulai dari hal-hal yang kecil saja. Tapi dari situ, itu yang Anda lakukan, itu sedang menyalakan kembali pelita yang ada di dalam diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kita tidak diciptakan untuk berjalan dalam kegelapan. Kau merasa gelap? Ingat, engkau tidak didesain untuk berjalan di dalam kegelapan. Di dalam dirimu ada pelita Tuhan. Pelita yang sanggup memberikan arah. Pelita yang sanggup menyingkapkan hati. Pelita yang sanggup menuntun setiap langkahmu. Dan pelita yang sanggup membawa pemulihan atas kehidupan. Dan pertanyaan sederhananya begini. Apakah pelita itu sedang menyala terang di dalam dirimu atau mulai redup? Ikuti jalan ini. Ikuti firman ini. Ikuti apa yang tadi sudah saudara dengar. Lakukan. Biarkan pelita itu menyala kembali dalam
yang memang sudah mulai redup, biarkan pelita itu dibuat menyala terang kembali, dan hidup Anda akan menjadi berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menaruh pelita-Mu di dalam roh kami. Hari ini kami membuka hati bagi terang-Mu ya Tuhan. Terangi setiap area yang gelap dalam diri kami. Tuntunlah setiap langkah kami. Kami mau berjalan dalam terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.